Serangan Israel ke sekutu Iran Hizbullah di Lebanon menjadi ujian bagi proses gencatan senjata AS dengan Iran. Seberapa pengaruhnya? Kita akan diskusikan bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat malam, Mas Wibawa. Selamat malam, Mas. Ini di Islamabad negosiasi tengah berlangsung. Apakah hasil perundingan nanti ini akan berpengaruh dengan atau terhadap serangan Israel ke Lebanon? Oke, jadi gini Mas ya, kita langsung aja straight to the point ya. Jadi sekarang ini posisinya adalah defisit kepercayaan, itu satu. Dan permintaan satu sama lain adalah zero sum game, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kita harus tahu apa yang diharapkan Amerika, Israel dan Iran. Kalau Amerika jelas, ya, diharapkan adalah pertama itu melucuti kemampuan militer, nuklir dan juga proksi-proksi Iran. Yang kedua adalah bisa mendapatkan akses lagi di Selat Hormuz. Yang ketiga adalah mencegah munculnya blok Rusia dan China di Regional Security Complex Timur Tengah. Yang keempat, ya, memastikan bahwa Regional Security Complex Structure yang ada di Timur Tengah ini tidak berubah dan Israel sebagai partner utama dari Amerika dalam kondisi aman. Itu dari Amerika. Esensinya, kalau dari Israel, ya, sekarang itu mengharapkan, ya, dengan resolusi keamanan. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 itu diterapkan sepenuhnya. Itu permintaan dari Israel yang kita ikuti sekarang. Oke. Di mana Hizbullah, di mana Hamas harus semua dilucuti, selesai. Dan kembalikan otoritas penuh keamanan itu kepada Lebanon, ya. Dan kita bangun sama-sama Timur Tengah ini bersama dengan Arab Sunni dan bahkan great power lainnya, yang mana pasti Iran itu keberatan dengan itu. Karena apa yang dimau Iran adalah apa yang tidak dimaui oleh Amerika dan Israel. Itu poinnya sekarang. Jadi kesepakatan aja susah dicapai nih ya, Mas Wibawa? Loh, ya jelas. Bahwa saya bilang tadi, udah trust-nya adalah defisit, permintaan satu sama lain zero sum game. Dan berat untuk menekan Israel. Kenapa? Ya, yang pertama, proteksi dari Amerika sendiri. Baik secara militer dan juga dalam konteks hak veto di PBB. Yang kedua, Israel itu mempunyai kekuatan yang signifikan secara militer, teknologi, dan intelijen ya, di kawasan, di mana juga itu membuat P5 lainnya juga menghitung untuk menekan Israel terlalu jauh, dan termasuk juga Gulf Country Council, Arab Sunni, yang tidak mau ribut dengan Israel. Itu poin kedua. Poin ketiga, dalam tingkat global itu ada fragmentasi mengenai Israel. Global North itu rata-rata mendukung Israel, sementara Global South kritis lah posisinya. Yang berikutnya ada narasi yang digunakan oleh Israel, ya, itu adalah right to self defense, ya, yang selalu digunakan walaupun belum secara universal itu diterima. Dan juga kekuatan lobby Israel di negara-negara Global North, ya, yang mana itu berpengaruh kepada domestik politik karena keputusan mengenai perang, mendukung ataupun foreign policy. Mas Wibawa, kalau begitu mungkin tidak secara parsial Iran AS negosiasi, Lebanon Israel juga negosiasi, karena kan Israel katanya ngebuka negosiasi asal senjata Hizbullah dilucuti. Loh, itu dia poinnya, bahwa apa yang diminta oleh Amerika dan Israel itu bisa terbagi tiga poinnya. Poin pertama adalah yang sifatnya non ideologis, sangat ringan, sangat mudah untuk diikuti, seperti misalnya deeskalasi. Yang kedua adalah yang semi realis, bisa dicapai step by step. Uraniumnya dibatasin, terus dapat dilepas liftingnya. Yang ketiga itu yang paling sulit, yaitu apa? Lucuti semua proksi-proksi dan wujudkan perdamaian di Timur Tengah dengan cara Abraham Accord. Itu yang Iran nggak mau. Iran akan mempertahankan itu sekuat mungkin, sebisa mungkin. Makanya Amerika sekarang sasarannya berubah. Rejim tidak perlu berganti, tetapi orientasi geopolitik yang dimoderasi. Itu poinnya. Sekarang Iran mau ikut gamenya everybody nggak di Timur Tengah? Gamenya Yahudi, gamenya Arab, mau nggak? Kalau nggak mau, nah sementara Rusia dan Cina tidak mau berkonfrontasi dengan Israel. Dan Rusia dan Cina juga tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika, tetapi mendukung Iran. Apakah itu juga narasi yang disampaikan Netanyahu jadi alasan karena tahu ini akan ditolak Iran, sehingga itu jadi alasan untuk menyerang terus-terusan Lebanon? Nah, kalau cara perspektifnya Amerika dan negara Arab Sunni, begini, untuk perdamaian di Palestina, Indonesia, saya mendukung two state solutions, itu adalah kita hidup damai dulu, kita atur baik-baik. Kalau Iran enggak, cara pikirnya, ya, berikan dulu, kalau tidak, Hezbollah dan Hamas tetap siang menyerang Anda, gitu loh. Beda kan, spotnya kan? Nah, Israel nggak mau, ya kamu damai dulu.
sama-sama kita atur sama-sama baik regional security complex Timur Tengah gitu loh. Perbedaan school of thought-nya di situ, dan ini yang kategori 3 yang sangat sulit untuk dicapai gitu. Nah, sedangkan siapa yang mau menekan Israel? Yang saya tanya. P5 aja tidak ada yang mau menekan Israel. Menekan, ya, tapi terbatas dengan regional security complex structure yang sekarang ya. Termasuk juga Perancis yang mempunyai hubungan historis dengan Libanon, karena dulu kan itu wilayah sana itu kan dibagi atau mandat Perancis dan mandat. Kita ini singkat nih, sedikit mengambil angle yang terbaliknya. Jadi serangan Israel dengan ke Libanon ini akan berpengaruh pada negosiasi di Islamabad. Ya, pokoknya dari perspektif Israel, ya dari pernyataan ini kembali kepada resolusi Dewan Keamanan PBB 1701. Hamas, Hezbollah cabut dari situ dan berikan penuh kepada Libanon dan Lebanon Armed Forces untuk menangani keamanan di situ, termasuk di Libanon Selatan, sehingga nanti ada daerah yang buffer yang aman buat Libanon dan Israel untuk mengatur perdamaian di situ. Itu argumen Israel. Baik. Gitu loh. Kita ini di Islamabad sudah berlangsung ya. Kita menantikan juga bagaimana apakah poin di Lebanon ini juga digolkan di perundingan yang digelar di Pakistan ini. Tapi terima kasih Mas Hubwanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, telah menyampaikan pandangannya di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Mas.